Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini melalui program Bible and Coffee kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kita rindu apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita lakukan, bahwa tatkala kita bangun di pagi hari, kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena janji daripada Tuhan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, kita hidup oleh karena kasih setia Tuhan, kita hidup karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali buat setiap umat Tuhan, setiap kita yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk jadi berkat, minimal melalui sosial media kita, ya kan, agar banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima di pagi hari. Ada banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya dikuatkan, ada banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya mengalami lawatan dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat berkat pemeliharaanmu, anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan menyertai langkah hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu keselamatan sudah Tuhan Yesus anugerahkan bagi hidup kami. Itu sebabnya kami rindu merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16, ayat 8 dan ayat yang ke-9, pemazmur bilang begini: Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Lihat saudara, pemazmur bilang bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan dan aku tidak goyah. Jadi dampak daripada orang yang selalu memandang Tuhan, hidupnya tidak akan goyah. Amin. Hidupnya tidak akan gampang goncang. Kenapa? Yang dia lihat adalah Tuhan, bukan masalahnya. Yang dia lihat adalah Tuhan, bukan apa yang membuat dia takut, membuat dia khawatir. Yang dia lihat adalah Tuhan, bukan apa yang menawarkan kekhawatiran dalam kehidupannya. Ayat 9 firman Tuhan katakan, sebab itu, nah lihat ini dampaknya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang memandang kepada Tuhan akan tidak mengalami kegoyahan dalam hidupnya. Bukan berarti masalah hilang, masalah tetap ada. Pengkhianatan orang-orang di sekelilingnya masih bisa menimpa kehidupan kita. Tetapi janji firman Tuhan, orang yang memandang kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Dampaknya kemana? Dalam hidup kita. Hati kita bersukacita, jiwa kita bersorak-sorai, bahkan tubuh jasmani kita akan diam dengan tentram. Jadi hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah fokus hidup kita ini kepada Tuhan aja. Makanya Ibrani dalam pasal yang ke-12, Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua, firman Tuhan bilang begini: marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sama-sama bilang sama saya, mata saya harus memandang Tuhan Yesus terus. Amin. Ke arah mana mata kita memandang akan menentukan kuat atau lemahnya kita. Suatu kali Elisa dan bujangnya pada saat ada di kota Dotan dikepung oleh orang-orang Aram, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Bujang Elisa melihat bahwa kota itu sudah terkepung dengan kuda, kereta, dan pasukan orang-orang Aram. Sehingga dampaknya adalah mengatakan, celaka Tuanku, kita binasa. Tapi Elisa dengan santainya berkata, jangan takut. Kenapa Elisa tidak takut? Sebab Elisa bilang begini, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Loh, apakah secara jasmani Elisa tidak melihat orang-orang Aram di hadapan dia? Lihat. Elisa melihat, cuman arah pandangnya dipandang kepada apa?
yang menjadi kemuliaan Tuhan. Yang dia lihat adalah dengan mata rohaninya, dengan imannya, dan dia tahu bahwa Tuhan menyertai. Seringkali bukan karena kita lemah, saudaraku. Seringkali bukan karena kita nggak tahu firman, tapi karena kita mulai ragu, karena kita mulai khawatir dengan apa yang kita lihat. Iya kan? Kita lihat keadaan belum berubah, kita mulai takut. Aduh, Tuhan bener gak ya, Tuhan bisa tolong saya. Kita lihat semakin hari kok keadaan semakin susah, kita mulai ragu terhadap janji Tuhan. Mana ya kata janji Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya. Kita lihat rumah tangga kita mulai goncang, lalu kita mulai bertanya-tanya, bener gak sih Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya. Saudaraku, hari ini kita diingatkan ke arah mana mata kita memandang. Itu akan menentukan kuat atau lemahnya seseorang. Tapi hari ini pemazmur mengingatkan kita dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9 pembacaan firman Tuhan kita. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada ya, yang mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Ayo, ubah cara pandang kita. Mulailah memandang Tuhan dan kemuliaannya. Mulailah memandang janji Tuhan. Mulailah memegang firman Tuhan. Karena itu sebabnya Rasul Paulus bilang, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Alkitab bilang kita memandang Tuhan. Apakah Tuhan terlihat? Kan tidak. Tapi kita hidup karena iman. Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu yang membuat kita mampu. Sekalipun sampai hari ini kita lihat pergumulan masih tetap ada. Masih ada doa-doa yang sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Masih ada orang-orang di sekeliling kita yang masih bisa menjatuhkan, menyakiti, mengkhianati, memfitnah kita. Masih bisa. Tapi izinkan saya mengajak setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ayo, lihat Yesus. Pandang Tuhan. Karena ketika kita memandang Tuhan, masalah di sekeliling kita akan tidak terlihat. Akan buram karena fokus kita kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Ayo, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena ketika kita memandang kepada Tuhan, kaki kita kuat. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan dari sorganya akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap badai kehidupan kita. Pandang Tuhan dalam kemuliaannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh belajar terus kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang terus menyempurnakan hidup kami. Firman-Mu yang terus mendewasakan kami. Dan firman-Mu yang terus menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari sedang goyah, biarlah setiap mereka boleh memandang Tuhan yang membuat mereka tetap terus teguh, memiliki iman dan pengharapan daripada Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat yang sakit. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka. Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima mujizat, kami terima kuasa, kami terima lawatan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap mereka yang mungkin hari-hari sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami tekanan hidup. Hamba berdoa biar kemenangan daripada Tuhan turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap terus pandang Tuhan. Karena ketika kita memandang Tuhan, masalah, pergumulan, tantangan hidup yang ada di hadapan kita akan terlihat pudar. Karena yang kita pandang, karena fokus hidup kita hanya kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita.